Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 689 dan 690. Pak Freddy yang marah melihat pelayan restoran menggoda putrinya, apalagi baru saja memotong pembicaraan yang penting pula. Pelayan restoran ini dari tadi membikin ulah. Pak Freddy pun emosi. Lantas beliau berdiri, hendak menghampiri pelayan itu. Sedang Kenshin yang menyamar tersebut masih bicara dengan Sabria. Kenshin berkata dengan pelan, "Ayo Mbak Sabria." Mbaknya berdiri sebentar. "Saya mau bilang, percayalah sama aku, Mbak Sabria, tak usah khawatir. Mbak Sabria sudah aku anggap sebagai adikku. Jadi saya tak mau kalau Mbak Sabria dapat pria yang tak baik." "Aduh," Kenshin bilangnya. Menganggap Sabria seperti adiknya, tapi memanggilnya Mbak pula. Bingung-bingung jadinya. Sedang Kenshin masih mengulurkan tangan ke Sabria. Arnold yang melihatnya menjadi tak terima, menjadi marah dan cemburu dirinya. Apalagi dikata dirinya pria tak baik. Arnold pun langsung berdiri. Dengan wajah emosi Arnold berkata, "Kurang ajar sekali pelayan ini. Berani-beraninya mengatai aku begitu. Perlu diberi pelajaran rupanya." Arnold akan ke tempatnya Kenshin, hendak memberi perhitungan. Namun ayahnya melarang. Pak Jayadi itu bilang, Arnold, kamu duduk saja kembali. Jangan ikut marah-marah dan emosi. Ingat Pak Freddy dan ibu itu baru memujimu. Berkata tentang kamu pemuda yang baik, ramah dan sopan. Jadi kamu jangan marah. Nanti calon mertuamu akan berbalik arah, menilai kamu sebaliknya. Sekarang kamu duduk saja." Pelayan itu akan dimarahi oleh Pak Freddy. Arnold pun mendengar ayahnya, dan dia kembali ke tempatnya. Ibu Novita yang jadi penghubung itu pun sama, menjadi jengkel dan marah pula. Sedang Sabria yang dibilang Kenshin, Sabria yang belum tahu akan pelayan restoran ini. Sabria pun jadi sanksi. Uluran tangan Kenshin tak disambutnya, tak dipegang olehnya. Kenshin yang memakai kaos tangan dibiarkan olehnya. Bahkan kata-katanya Kenshin tak dijawab oleh Sabria. Sabria malah jadi takut sendiri. Tapi anehnya hatinya berdetak kencang melihat pelayan restoran di depannya. Sedang Pak Freddy yang mendekat langsung bilang, "Hei kamu pekerja di sini, kamu kok sudah keterlaluan sekali. Ikut campur urusan kami. Kami ini customer di sini, yang menyewa tempat ini. Seharusnya pelayan restoran seperti kamu menghormati tamu seperti kita, bukan memotong pembicaraan orang lain, bukan pula melarang-larang segala. Itu namanya tidak pantas sekali. Pakai menyebut nama Sabria juga. Apa kamu kenal putri saya? Atau memang sedang menggodanya? Itu namanya kurang ajar. Kamu akan saya laporkan ke pemilik restoran, biar terkena hukuman, karena sudah tak wajar ulahmu. Sikapmu ini keterlaluan." Pak Freddy marah sekali. Wajahnya nampak emosi. Sabria pun bicara, "Ya ayah sudah ya. Nggak enak didengar orang ya." Di tengah itu mamanya Sabria juga datang, memarahi pelayan restoran pula. Mamanya itu bilang, "Sudah nggak mengapa Sabria, biar ayahmu begitu. Karena pelayan ini memang harus diingatkan, agar dia berkata sopan, agar menghormati tamu pelanggan, biar tak ada kejadian lagi ke depannya. Lagian dia ini mau melarangmu untuk tak menerima Mas Arnold itu. Pakai bicara Mas Arnold tak baik pula. Dirinya saja tak sopan begini. Seorang pelayan tapi ikut urusan campur tamu restoran. Apa itu kalau tidak kurang ajar sekali? Jadi siapa yang dikata tak baik? Kamu atau Mas Arnold itu? Ngaca dulu sebelum mengolok orang lain." Waduh, mamanya Sabria marah juga rupanya. Tak bisa menahan emosinya. Di tengah itu manajer Ibu Fatikah lewat lagi. Mamanya Sabria pun memanggilnya. "Oh ya ibu-ibu manajer, tolong ke sini sebentar." Manajer restoran itu pun datang. Langsung saja Pak Freddy bilang, "Oh ya Bu manajer, kali ini saya yang komplain. Saya mau mengadukan tentang hal yang tak mengenakan. Pelayan ini sudah keterlaluan sekali. Tolong diteruskan ke pemilik restoran. Jangan menerima pekerja seperti ini, karena bisa membuat jelek nama restoran." Ibu Fatikah pun menjawabnya, "Oh maaf Pak, sebelumnya
Saya hanya pegawai manajer, tak berani menegur atasan. Jadi saya pamit dulu ya, karena sedang ditunggu orang. Ibu Fatikah pun buru-buru saja berjalan, langsung meninggalkan tempat itu. Pak Freddy dan mamanya Sabria, serta Sabria sendiri, jadi bingung dibuatnya. Manajer kok tak berani menegur pelayan. Ibu Fatikah, manajer restoran yang mendapat laporan tentang pelayan yang kerja di sini membikin ulah, tak menghormati tamu pelanggan. Sikapnya tak sopan ikut campur urusan orang. Ibu Fatikah pun mendengarnya, tapi malah bilang ke Pak Freddy, "Oh ya maaf Pak, saya hanya pegawai manajer, tak berani menegur atasan." Ibu Fatikah pun buru-buru saja berjalan, langsung meninggalkan tempat itu. Pak Freddy dan mamanya Sabria jadi bingung dibuatnya. Manajer itu bilang, tak berani menegur atasan. Atasan siapa maksudnya? Manajer kok tak berani menegur pelayan? Apa salah dengar atau manajer itu salah bicara? Kok aneh sekali sikapnya? Pak Freddy bertanya-tanya dalam hatinya. Mamanya Sabria pun sama, berpikiran begitu. Sedang Arnold dan ayahnya, serta Ibu Novita yang duduk itu, mereka pun melihatnya, menjadi bingung dibuatnya. Manajer itu tak marah pada pelayan yang kurang ajar, padahal mendapat aduan, tapi malah terkesan langsung menghindar. Karena hal itu, Pak Freddy pun kemudian bilang, "Oh ya kamu pelayan, kalau gitu cepat tinggalkan kita. Jangan menunggu di meja ini, bikin masalah dan mengganggu saja. Nanti pasti kamu akan saya laporkan pada pemilik restoran ini, biar nanti dipecat kerja." Pak Freddy masih marah, mamanya Sabria pun sama, sampai pelayan itu akan diusirnya. Kenshin pun menjawabnya, "Oh ya Pak, kalau gitu, Sabria tolong jangan dijodohkan dengan pria yang bernama Arnold ini, sebab dia bukan orang yang tak baik." Mamanya Sabria langsung menyela, "Kamu ini tak tahu diri ya? Kamu saja kayak begini, tak tahu sopan sekali. Masih menuduh Mas Arnold itu. Kamu tak pantas bicara begitu. Cepat kamu pergi." Mamanya Sabria mengusir yang dikiranya pelayan tak sopan. Pak Freddy pun demikian. Pak Freddy itu bilang, "Ayo kamu tinggalkan meja ini. Kita tak mau ada pengganggu di sini." Pak Freddy dengan tangannya mendorong pelayan itu agar keluar. Di tengah hal itu, tiba-tiba ada yang datang begitu saja. Tiba-tiba ada yang menyapa. Seseorang itu memanggil Kenshin. Sai, ngapain kamu pakai baju begini? Pakai baju pelayan restoran segala. Hayo kamu pura-pura kerja di sini ya." Kaori langsung melepas maskernya Kenshin, melepas topinya pula. Seketika itu juga, Pak Freddy dan istrinya, serta pula Sabria, mereka pun melihatnya, terkaget-kaget sekali dibuatnya. Terkejut-kejut mereka tak terkira. Pak Freddy seakan jantungan. Mamanya Sabria pun sama, mereka belum bicara, masih terkaget melihatnya. Sabria pun demikian. Kaori sampai tak dikenalnya, karena penampilannya yang beda. Kemudian Kaori memeluk Kenshin. Kaori yang datang, wajahnya yang imut dan cantik. Rambutnya bergelombang kecoklatan. Mukanya bersih bersinar bak putri, membuat Arnold jatuh hati terpesona. Arnold melihatnya sampai tak bisa berhenti. Hatinya deg-degan sekali. Benaknya langsung berkata, "Wanita ini begitu cantiknya, seperti baru pertama dilihatnya." Sedang Pak Freddy ketakutan, seakan ingin pingsan. Pelayan yang akan diusirnya, yang baru dimarahinya, ternyata tuan muda, bos mudanya sendiri. Orang yang baik yang dihormati. Pak Freddy gemeteran badannya. Keringatnya berkucuran, karena tak tahu harus berbuat apa. Pak Freddy merasa tak enak setengah mati. Mukanya langsung berubah. Pak Freddy pucat seketika. Istrinya pun sama. Terkejutnya luar biasa. Termasuk Sabria, yang deg-degan sekali dibuatnya. Tak percaya akan yang dilihatnya. Ada Mas Kenshin yang dihormati ayahnya. Kemudian Pak Freddy bicara, "Lo tuan muda ternyata. Maafkan saya tuan muda. Saya tidak tahu. Kak kalau Anda di sini. Maafkan saya lagi, karena tidak sopan dan bersikap kasar. Hendak mengusir Anda pula. Saya sangat menyesal. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf pada tuan muda Kenshin." Pak Freddy memanggil istrinya. Sabria masih merasa kagetnya.
Terdiam tertegun dirinya. Melihat Kenshin di tempat duduknya. Ternyata pelayan yang bilang sayang padanya. Pelayan yang mengulurkan tangan ke dirinya. Adalah Kenshin. Sabria pun menggigit jarinya. Seolah menyesal dirinya. Kenapa tadi tak berdiri menyambutnya? Sabria pun berpikir, mengapa Mas Kenshin ini memintanya? Tak menerima Arnold. Sabria terbawa perasaan jadinya. Dan detik-detik siapa Arnold sebenarnya akan segera terungkap. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.